Perkenalkan, aku Ayes. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi persamaan kuadrat atau materi di kelas kisar 10 semester 1. Nah, teman-teman udah pada familiar belum dengan persamaan kuadrat? Kalau belum, ayo kita kenalan. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2. Itulah kenapa disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, bentuk baku dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Dan ABC merupakan anggota himpunan bilangan nyata. Nah, untuk contoh di sini A-nya itu sama dengan 1. Jadinya begini teman-teman. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh-contoh dari persamaan kuadrat juga. Nah, nilai yang memenuhi persamaan kuadrat itu disebut akar persamaan kuadrat yang dinotasikan dengan X1 dan X2. Nah, akar-akar persamaan kuadrat ini dapat dicari dengan beberapa cara, yaitu ada 3 caranya. Faktorisasi, lalu melengkapi kuadrat sempurna, lalu menggunakan rumus ABC. Nah, mungkin teman-teman di sana itu lebih familiar dengan cara faktorisasi. Nah, faktorisasi itu mengurai bentuk umum menjadi seperti ini. Jadi dari bentuk umum X kuadrat plus BX plus C itu diuraikan dalam bentuk X min X1, X plus minus X1 dan X plus minus X2. Mungkin kita lanjut ke contoh aja teman-teman, biar lebih kebayang. Di sini ada contoh soal X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, jika kita menggunakan cara faktorisasi, kita harus mencari 2 angka jika dijumlah itu hasilnya B, atau hasilnya ini angka 5, dan jika dikali itu hasilnya angka 6 atau C. Nah, kita cari dulu nih teman-teman, 2 angka yang ketika dijumlah itu menjadi 5 dan ketika dikalikan itu menjadi 6. Nah, kita ketemu nih angkanya itu 3 dan 2, plus 3 dan plus 2. Jadi, kita urai X plus 3 dan X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu nih. Jadi, X sama dengan, yang pertama itu X plus 3 sama dengan 0. Berarti untuk X1-nya itu min 3. Nah, untuk yang kedua itu X plus 2 sama dengan 0. Lalu untuk X2-nya itu sama dengan min 2. Karena 3 dan 2 ini melewati sama dengan ya teman-teman. Jadi notasinya itu terbalik. Bukan notasi, nilainya itu terbalik menjadi negatif. Dari yang positif menjadi negatif. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Cara yang kedua itu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dari bentuk umum X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu nanti akan dijabarkan ke bentuk X plus P kuadrat sama dengan Q. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh soal X kuadrat plus 4X min 1 sama dengan 0. Nah, masing-masing untuk C-nya ini kita ubah ke sebelah kanan dulu teman-teman, menjadi X kuadrat plus 4X sama dengan 1. Nah, kemudian masing-masing suku, masing-masing ruas itu ditambah dengan 4. Kenapa 4? Karena ini di sini ada notes. Angka penambahnya itu dihasilkan dari B min 2 kuadrat. B-nya itu kan 4 nih teman-teman. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Jadi masing-masing ruas itu ditambahkan dengan 4. Menjadi seperti ini, X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 1 plus 4. Nah, ruas sebelah kiri itu kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini, X plus P kuadrat. Nah, jadinya X plus 2 kuadrat. Nah, untuk sebelah kanan itu sama dengan 5.
Untuk ruas sebelah kiri itu masih kuadrat nih teman-teman. Jadi kita harus selesaikan terlebih dahulu. X plus 2 sama dengan kuadratnya kita pindah. Plus minus akar 5. Lalu untuk X1-nya ini kita ketemu akar 5 min 2. Dan untuk X2-nya itu akar min 5 min 2. Min akar 5 min 2. Begitu. Lalu ini ada contoh soal yang B. Teman-teman bisa coba kerjakan di rumah. Kita lanjut ke nomor 3 atau cara 3, yaitu menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini digunakan ketika angkanya itu agak tidak bagus, kayak angkanya itu jelek. Untuk angka yang bagus atau angka yang bulat itu aku sarankan menggunakan faktorisasi, teman-teman. Lalu untuk rumus ABC ini gimana sih? Nah, dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu nanti kita masukkan ke rumus X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal aja, teman-teman. Di sini contohnya itu carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 4x kuadrat plus 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, pertama, step 1 itu kita harus menjabarkan dulu mana bagian A, mana bagian B, dan mana bagian C. Setelah kita dapat, baru dia langsung dimasukin ke rumusnya. Seperti contoh soal ini. A-nya itu 4, B-nya itu 5, C-nya itu 1. Lalu kita tinggal masukin ke rumusnya. Kita ganti B-nya itu menjadi 4, A-nya itu menjadi B-nya itu menjadi 5, A-nya itu menjadi 4, dan C-nya itu menjadi 1. Kita dapat di sini untuk X1-nya itu min 1, dan untuk X2-nya itu min 1/4. Oke, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Bye.